Sania Marwa dan juga Ibu Cincin, dua wanita Wonder Woman yang kita kenal di Indonesia. Keren banget. Tapi sebelum kita lanjut ngobrolnya, mulai di episode kali ini kita punya segmen baru yang namanya SKJ. Mungkin penonton tahu ya SKJ apa, ada yang tahu nggak? Kopi Joni. Ada kasus terhangat apa ya dari Kopi Joni? Langsung saja kita lihat, ini dia tayangannya. Salam Kopi Joni, pelabuhan ketidakadilan. Pagi ini tamu terakhir di hari Minggu. Yang datang adalah wanita muda umur 28 yang korban malpraktek suatu rumah sakit di daerah Jakarta Barat. Wanita muda ini datang ke rumah sakit untuk operasi kista. Tapi apa yang terjadi, masa depannya hancur karena dua indung telurnya tanpa izin, tanpa sepengetahuan malah dibuang, diambil sama dokter yang operasi. Dan rumah sakit tersebut pernah menawarkan jumlah uang yang sangat sedikit, yang sangat tidak manusiawi. Oke Pak Bos, kalau boleh tahu awal kronologi tindakan malpraktek itu seperti apa sih? Jadi si wanita ini pagi-pagi tanggal 20 waktu itu dia main Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai atau bahasa Batak nggak begitu? Muay Thai. Terus dia merasa kesakitan. Sorenya dia langsung ke rumah sakit Geraha Kedoya. Ketemu dokter internis. Dibilang sesudah dicek di lab, dibilang ada kistanya, harus dioperasi kista ya. Akhirnya dia dikasih ke dokter penyakit apa itu, kandungan. Ya. Begitu ketemu dokter kandungan malamnya, langsung besoknya pagi operasi katanya. Akhirnya dioperasi bius total. Bius total, sesudah sadar. Ini operasi judulnya pengangkatan kista ya? Kista, tadi ya? karena hasil lab itu hanya kista. Tidak ada kata-kata kanker. Kalau kanker kan perlu biopsi kan? Perlu pengecekan macam-macam. Sesudah dia sadar, besoknya habis bius total, dia masih nginap 4 malam. Tidak pernah dikasih tahu bahwa indung telurnya udah dibuang. Pas dia sudah mau keluar rumah sakit, kopernya udah siap check out. Tiba-tiba dokter kandungan itu panggil dia ke kamar. Saya kasih tahu ya, saya sudah ambil indung telurmu katanya. Ya, terus kenapa? Saya waktu itu galau. Saya kira itu kanker. Saya kira tanpa tanya, tanpa nunggu sadar dulu, tanpa tanya keluarga. Dan ternyata Pak Bos juga sempat datang ke Rumah Sakit Geraha Kedoya langsung dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta perihal pengaduan. Rumah sakitnya seolah-olah nyalahin dokternya, katanya sudah ditindak lah, nggak jelas lah. Menyalah seolah-olah dia tidak menyangkal. Rumah Sakit Geraha tidak menyangkal bahwa itu memang salah prosedur. Tapi memang berarti di sini itu kesimpulannya adalah hukum di Indonesia itu memang terlalu benar. lemah. Dan dia sekarang tidak kuat. Harta masih dikuasai suami. Dia gugat, nunggu perkara perdata. Ya, dia belum bisa gugat Gonogini loh. Karena kan menurut hukum Indonesia, Gonogini baru digugat kalau perkara cerai udah putus. Sedangkan perkara cerainya dia masih di tingkat banding, kasasi. Sama dong, saya juga masih di kasasi. Masih kasasi. Nah kalau tanggapan dari Ibu Cincin dan juga Marwa sendiri yang sudah mengalami proses hukum yang begitu banyak, begitu panjang, tapi belum juga mendapatkan jawaban sampai sekarang. Menurut kalian gimana sih sebagai apa ya kalau dibilang? Apakah Anda menyesalkan hukum Indonesia penegakannya yang sangat lemah atau gimana? Coba. Cuman mau ngomong simpel aja ya. Saya cuman benar-benar berharap rasa kemanusiaan. Dari siapa? Kemanusiaan dari pemerintahan, dari hukum-hukum Indonesia itu. Enggak, di Indonesia harus ada hukum positif. Jangan harapkan rasa kemanusiaan. Ini ibu kota, Bung. Begitu ya, Bang. Ibu kota. Hukum positif. Kalau ibu gimana? Apa? Terhadap hukum Indonesia, terhadap wanita, apa kekecewaannya? Ya memang perlindungannya itu masih kurang. Kadang-kadang sesuatu yang nggak masuk akal bisa terjadi. Jadi kadang-kadang ya kita harus kuat-kuat dan tabah-tabah aja. Contohnya kayak kasus saya yang paling gampang. Pada saat saya dimasukkan penjara, suami saya dan keluarganya kan bertubi-tubi melaporkan saya dalam perkara penipuan, pencurian dan lain sebagainya. Intinya kan dianggap saya itu nggak benar. Tetapi di satu pihak sampai hari ini dia masih nggak mau cerai sama saya.